7 cara decluttering ruang makan biar terlihat luas dan rapi. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh ya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, pernah ngerasain nggak? Momen makan yang harusnya jadi waktu paling santai seharian, malah terasa cepat-cepat ingin selesai. Bukan karena makanannya tidak enak, tapi karena ruang makannya bikin tidak nyaman. Kursi susah ditarik, siku sering nyenggol barang, dan mata rasanya capek lihat meja yang penuh. Lucunya, seringkali kita mikir, rumahku memang kecil. Padahal kalau jujur, yang bikin sempit itu bukan rumahnya, tapi barang-barangnya. Aku pernah ada di fase itu. Ruang makan di rumahku dulu itu seperti tempat transit. Habis pulang kerja, tas ditaruh di kursi makan. Habis belanja, kantong belanja numpang di meja. Belum lagi botol minum, tisu, nota, sampai charger yang entah kenapa selalu nyasar ke meja makan. Akhirnya, setiap mau makan, ritualnya bukan doa dulu, tapi mindahin barang satu-satu. Sampai suatu hari aku capek sendiri. Capek lihat berantakan, capek beresin terus, capek merasa rumah tidak pernah benar-benar rapi. Dari situ aku mulai decluttering ruang makan. Bukan yang ribet atau ekstrem, tapi yang masuk akal dan bisa dijalani. Cara yang pertama, benar-benar mengosongkan meja makan dari barang non-makan. Ini kelihatannya sepele, tapi efeknya paling kerasa. Aku mulai dari aturan sederhana. Kalau itu bukan makanan, alat makan, atau minuman, tidak boleh tinggal di meja. Tas punya tempat sendiri. Kunci dan dompet masuk ke rak dekat pintu. Begitu meja bersih, ruang makan langsung kelihatan 2 kali lebih lega. Dan lucunya, begitu meja kosong, kita jadi malas naruh barang sembarangan lagi. Cara kedua, kurangi dekorasi yang terlalu niat tapi tidak fungsional. Dulu aku pernah taruh dekor besar di tengah meja. Niatnya biar estetik. Realitanya, tiap makan harus digeser dulu. Akhirnya, dekor itu lebih sering jadi penghalang daripada pemanis. Sekarang cukup satu vas kecil atau alas meja sederhana. Ruang makan jadi enak dilihat tanpa ribet. Cara ketiga, sortir alat makan yang jarang dipakai. Jujur saja, piring cantik hadiah nikahan itu tidak kita pakai setiap hari, tapi seringkali tetap dipajang di rak depan. Hasilnya, rak terlihat penuh dan susah dibersihkan. Aku pindahkan alat makan khusus tamu ke lemari tertutup. Yang di luar cuma yang benar-benar dipakai harian. Ruang jadi lebih ringan secara visual. Cara keempat, pakai penyimpanan tertutup sebisa mungkin. Rak terbuka memang kelihatan lucu di foto, tapi di kehidupan nyata, sedikit saja berantakan langsung kelihatan. Lemari dengan pintu itu penyelamat. Walaupun isinya tidak selalu rapi sempurna, dari luar tetap kelihatan tenang. Ini jujur sangat membantu untuk kewarasan. Cara kelima, jujur soal ukuran meja makan. Aku dulu pakai meja besar, karena mikir siapa tahu nanti sering ada tamu. Faktanya, sehari-hari cuma makan berdua. Meja besar bikin ruang gerak sempit dan susah dibersihkan. Setelah ganti meja yang lebih proporsional, jalan di sekitar meja jadi lebih lega. Dan kalau ada tamu, toh jarang dan bisa disiasati. Cara keenam, bereskan area sekitar ruang makan. Seringkali yang bikin ruang makan kelihatan penuh itu bukan dari ruang makan sendiri, tapi barang nyasar dari dapur, ruang tamu, atau kamar. Contohnya, kardus belanja yang ditaruh sementara tapi lupa dibawa pergi. Aku mulai disiplin, barang numpang itu harus pindah di hari yang sama. Hasilnya, ruang makan tidak lagi jadi tempat parkir barang. Cara ketujuh, biasakan beres beberapa menit setelah makan, tidak perlu nunggu mood atau tenaga penuh. Cukup lap meja, susun kursi, dan bereskan piring 5 menit saja. Kebiasaan kecil ini bikin ruang makan
selalu siap dipakai kapanpun. Dan rasanya menyenangkan lihat meja makan rapi setiap lewat. Dan kesimpulannya adalah, ruang makan bukan cuma soal meja dan kursi. Ruang makan adalah tempat kita berhenti sejenak dari sibuknya hari, tempat berbagi cerita, tawa kecil, dan kadang curhat tanpa rencana. Saat ruang itu terlalu penuh oleh barang, tanpa sadar kepala kita juga ikut penuh. Kita jadi cepat ingin selesai, cepat berdiri, cepat pergi. Padahal yang kita butuhkan justru sebaliknya, melambat dan hadir sepenuhnya. Decluttering bukan tentang membuang sebanyak mungkin, tapi tentang memilih apa yang benar-benar kita butuhkan. Tentang memberi ruang, bukan hanya untuk barang, tapi juga untuk perasaan. Kalau hari ini ruang makanmu terasa sempit, jangan langsung menyalahkan rumahmu. Mungkin rumahmu baik-baik saja, hanya perlu sedikit dilegakan. Dan kabar baiknya, kamu bisa mulai dari hal kecil. Tidak harus sempurna, tidak harus selesai dalam satu hari, cukup satu sudut, satu laci, satu kebiasaan kecil. Pelan-pelan, kamu akan merasakan bedanya. Makan jadi lebih tenang, rumah terasa lebih ramah, dan kamu pun merasa lebih ringan. Ayo mulai hari ini, karena rumah yang nyaman bukan soal ukuran, tapi soal ruang yang kita berikan untuk hidup di dalamnya. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.